Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menghentikan pengusutan kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Samsul Nur Salim dan istrinya Ichih Samsul Nur Salim. Keputusan itu dituangkan dalam surat perintah penghentian penyidikan SP3. KPK untuk pertama kalinya mengeluarkan SP3. Penyidikan kasus korupsi BLBI Samsul Nur Salim dan istrinya Ichih Nur Salim akhirnya dihentikan. Dalam kasus ini, KPK mengusut pemberian surat keterangan lunas atau SKL BLBI kepada Samsul Nur Salim. SKL ini sebagai proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia kepada BPPN. Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia dan ISN bersama-sama dengan SAT selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia selaku obligor BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum. Nama lain yang disebut KPK dalam kasus ini yaitu mantan Ketua BPPN Syafruddin Temenggung. Syafruddin divonis 13 tahun pada Pengadilan Tipikor. Di tingkat banding, hukuman Syafruddin diperberat menjadi 15 tahun. Syafruddin terbukti merugikan negara 4,5 triliun rupiah dalam penerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada BDNI. Namun pada bulan Juli 2019, Syafruddin bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasinya. Menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtsvervolging. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Keluarnya SP3 ini disorot aktivis anti korupsi yang sebagian berencana mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa sebenarnya dasar KPK sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah menerbitkan SP3? Ya, kita bahas pemirsa bersama dengan 3 orang narasumber. Ada juru bicara KPK, yaitu ada Pak Ali Fikri, kemudian penasihat hukum Samsul Nur Salim, yaitu ada Pak Magdir Ismail, dan juga peneliti ICW, Mas Kurnia Ramadana. Selamat sore Bapak semua, selamat petang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke KPK terlebih dahulu. Pak Ali Fikri, sebetulnya seurgent apa KPK akhirnya mengeluarkan SP3 atau menghentikan kasus BLBI Samsul Nur Salim ini? Ini pertama kalinya dalam sejarah menghentikan kasus, Pak. Ya, baik. Tentu ini adalah keputusan yang tidak mudah dan seketika ya. Tetapi sebelum kemudian KPK mengambil keputusan untuk menghentikan proses penyidikan perkara ini, tentu sudah dilakukan kajian yang cukup panjang, gitu ya. Termasuk tidak hanya di internal KPK, baik itu penyidik, penuntut ataupun struktural di KPK, ya, dari direktur sampai kedeputian dan pimpinan, tetapi juga dari pihak-pihak eksternal. Ya, dalam hal ini adalah ahli hukum pidana juga kami libatkan
untuk mengkaji bagaimana kemudian perkara ini berlanjut atau tidak. Karena kita tahu bahwa di tingkat pertama dan tingkat banding terbukti menurut hukum, tetapi kemudian di tingkat akhir, di tingkat kasasi kita tahu majelis hakim kemudian memutuskan bukan tindak pidana atau istilahnya onslah begitu ya. Tentu di dalam surat dakwaan atas nama terdakwa SAT ini ada pihak lain sebagai turut serta ya. Dua di antaranya adalah SN dan ISN. Bahwa oleh karena SAT sebagai penyelenggara negara, sebagai syarat KPK untuk bisa melakukan proses penyidikan bagaimana ketentuan di Undang-Undang KPK pasal 11, di sana melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Sedangkan penyelenggara negara sendiri sudah di putusan akhir, ya, itu bukan tindak pidana, tentu pelaku pesertanya juga tidak bisa dilanjutkan dan akhirnya kemudian ambil keputusan untuk kepastian hukum perkara ini dihentikan proses penyidikannya. Sehingga kami juga ingin sampaikan bahwa proses penyidikan ini bukan karena KPK tidak berhasil menangkap dua orang ini sebagai DPO, tetapi karena memang secara hukum ya. Kita tahu di pasal 109 ayat 2 hukum acara pidana disebutkan penghentian penyidikan itu ada 3. Yang pertama karena tidak cukup bukti, yang kemudian yang kedua bukan tindak pidana, yang ketiga adalah demi hukum. Opsi yang kemudian KPK ambil berdasarkan kajian yang cukup lama ini adalah karena bukan tindak pidana sebagaimana putusan akhir dari Mahkamah Agung. Kemudian berikutnya, KPK sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana kemudian proses penyidikan perkara atau penanganan perkara ini dilakukan. Sampai kemudian setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa ini adalah bukan, jadi ada peristiwa atau ada perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, tetapi bukan tindak pidana, maka kemudian KPK melakukan upaya hukum luar biasa. Ya. Baik. Ini tidak pernah dilakukan. Jadi ini sebagai upaya maksimalnya, kemudian KPK melakukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, walaupun pada akhirnya kemudian ditolak begitu. Baik, Mas Ali. Jadi sudah sangat maksimal KPK lakukan ini. Yang berikutnya kami pastikan ya, Mas, bahwa kami menghentikan perkara ini adalah sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Baik. Begitu. Baik, kita ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, KPK menyatakan bahwa sudah sesuai dengan azas keadilan, bahkan sudah putus sebenarnya pihak penyelenggara negara tidak dipidana. Sesaat lagi Mas Kurnia tanggapannya, hanya di Kabar Petang pemirsa.